Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Telah terjadi perselisihan di antara para ulama tentang bilangan dan jumlah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab perselisihan mereka tentang jumlah dan bilangan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebabnya adalah karena tidak adanya hadis yang sahih yang sampai kepada kita tentang jumlah dan bilangan para nabi dan rasul tersebut. Adapun tugas para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain dan tiada bukan adalah untuk mendakwakan agama tauhid, agama Islam kepada umatnya. Sehingga saking pentingnya dakwah tauhid, maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi dan rasul pun kecuali Allah memerintahkan kepada para nabi dan rasul untuk mendakwakan tauhid ini, untuk mendakwakan agar mereka senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala perkara kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Apa tugas mereka? An i'budullaha, yaitu sembahlah Allah semata, wajtanibut taghut, dan jauhilah dari perkara taghut atau berhala-berhala yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu bimanni wa karami menyebutkan, adapun di antara para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwakan agama tauhid, di antaranya adalah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub wa Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Yunus, Daud, Sulaiman, Ilyas, wal Yasa' wa Zakaria, Yahya, Isa alaihi salatu wassalam, Dzulkifli, sebagaimana yang disebutkan oleh kebanyakan ahlu tafsir. Begitu pula yang terakhir adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan berkata Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, "Anna Allah Subhanahu yukhbiru annahu arsala fi kulli ta'ifatin wa qarnin minan nasi rasula." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua di dalam ayatnya tadi, surah An-Nahl ayat yang ke-36, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap kelompok manusia, setiap umat di setiap waktu dan tempat seorang rasul, seorang utusan, yad'uhum ila ibadatillahi wahdah, di mana tugas pokok mereka para nabi dan rasul adalah mengajak umat manusia untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala wa tarki ibadati ma siwa, dan meninggalkan semua peribadatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Falam yazil yursilur rasul ila nasi bidzalika mundu hadatsa syirki fi bani Adam fi ahdi Nuh ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul kepada umat manusia sampai terjadinya kesyirikan yang pertama kali dilakukan oleh umat manusia, yaitu di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, dan hingga kemudian dakwah tersebut berlanjut dan ditutup kenabian dan kerasulan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam. Oleh karenanya jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran yang bisa kita ambil di dalam ayat ini, annal hikmata min irsali rasul hiya da'watu ila tauhidi wan nahyu 'anil syirik. Adapun di antara hikmah yang besar, pelajaran yang besar, sebab Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul tiada lain dan tidak bukan adalah mendakwakan tauhid dan melarang dari perkara kesyirikan. Oleh karenanya jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, di antara ciri khas dakwah ahli sunnah, ciri khas dakwah salaf, maka pertama kali yang mereka dakwakan adalah tauhid, dan melarang manusia untuk melakukan kesyirikan, dan mendakwakan agar manusia senantiasa meninggalkan bentuk kesyirikan. Kemudian yang kedua jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, anna dinal anbiya wahid, bahwasanya agama para nabi dan rasul itu cuma satu, wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wa tarki syirki wa in ikhtalafat syara'ihum, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan, walaupun setiap para nabi dan rasul itu membawa syariat tersendiri. Kemudian yang ketiga, anna risalah ammat kulli al-umam. Anna risalah ammat kulli al-umam, bahwasanya risalah tersebut yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul, maka risalah kenabian alaihi salatu wasallam ini mencakup untuk semua manusia. Wa qamatil hujjah ala kullil ibad, dan dia adalah merupakan penegakan hujjah atas setiap umat atau setiap hamba yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mentauhidkan dan meninggalkan perkara kesyirikan. Kemudian yang keempat jamaah rahmatullah, adamu sya'ni tauhid,
Di dalam ayat ini juga kita mendapatkan pelajaran betapa pentingnya dan agungnya kedudukan tauhid, wa annahu wajibun ala jami'il umam, di mana tauhid adalah merupakan perkara wajib yang paling utama dan pertama yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada setiap umat manusia. Kemudian yang terakhir jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, fil ayah ma fi la ilaha illallah. Maka di dalam ayat ini terdapat lafaz kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam lafaz ini atau makna ayat ini, kalimat ini, maka terkandung di dalamnya dua kaidah yang sangat penting, yaitu an-nafyu wal itsbat, menafikan Tuhan dan kemudian menetapkan Tuhan. An-nafyu wal itsbat. Padahal ala annahu la yastaqimu tauhid illa bainahuma jami'a. Menunjukkan ayat ini bahwasanya tidak akan pernah tegak tauhidnya seseorang, tidak akan pernah seseorang itu dikatakan dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di dalam tauhidnya itu ada an-nafyu wal itsbat. An-nafyu menafikan, al-itsbat menetapkan. Wa an-nafya al-mahdhu laysa bitauhid. Adapun hanya sekedar menafikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah, hanya sekedar penafian, maka tidak dinamakan tauhid. Begitu pula kalau hanya sekedar menetapkan bahwasanya Allah satu-satunya disembah namun tidak menafikan ilah atau Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka juga tidak dianggap tauhid. Maka sesuatu atau seseorang itu dikatakan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala manakala dia menyempurnakan dua kaidah yang penting di dalam kalimat la ilaha illallah, yaitu penafian dan itsbat. Menafikan, meniadakan tiada Tuhan yang berhak disembah illallah, dan kemudian itsbat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa memahami penjelasan Syekh di antara berkaitan dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus para nabi dan rasul yang di mana tugas mereka adalah mendakwakan tauhid, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah taghut. Dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan membahas apa yang dimaksud dengan taghut. Hadza wallahu a'lam.